Haleluya, selamat datang lagi Bapak Ibu sekalian di dalam program-program kita yang menarik di dalam rest area. Saya percaya kita semua sudah diberkati lewat semua topik-topik yang sudah kami sampaikan. Dan hari ini saya ingin dengan semangat dan dengan sukacita menyampaikan bahwa kita akan bahas hal-hal yang luar biasa dengan narasumber-narasumber yang bukan ecek-ecek Bapak Ibu sekalian. Karena mereka-mereka ini adalah betul-betul orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan sebelum kita membahas topik kita hari ini yaitu gereja ala restoran, saya ingin kita refresh dulu bahwa apa sih sebetulnya rest area ini? Rest area ini adalah sebuah gambaran ketika seorang musafir berjalan jauh dan di tengah perjalanan tentunya dia ingin beristirahat. Dan disitulah ketemu dengan yang namanya oasis, dia bisa merefresh, dia bisa segarkan dirinya dan memiliki kekuatan yang baru supaya bisa menyelesaikan perjalanan jauhnya. Rest area juga adalah sebuah gambaran bagaimana kita semua akan merefleksi ke belakang apa saja yang sudah kita lakukan dan kita kembali menyegarkan diri kita sendiri. Dan kita hari ini kedatangan sekali lagi narasumber yang luar biasa dan saya ingin memperkenalkan mereka dulu kepada setiap Bapak Ibu sekalian dan saya sebagai host yaitu Daniel Benjamin dan kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Vincent Wijaya. Beliau adalah National Vice President dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Selamat datang Pak Vincent, shalom. Selamat datang Pak Daniel, selamat datang pemirsa. Ya, gimana Pak kesibukan luar biasa? Iya, biasa di dalam bisnis tapi kita juga melayani di marketplace kan, di dunia kerja. Wow, luar biasa. Karena Bapak Ibu semua, Pak Vincent juga seorang licensed minister dari Zion University dan Zion Fellowship International ya Pak ya? Ya. Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan kita juga kedatangan satu hamba Tuhan internasional Bapak Ibu semua, yaitu Dr. Paul Kerem. Beliau adalah salah satu senior di Zion Fellowship International di Amerika dan juga mengembalakan gereja Zion yang ada di Ulysses, Pennsylvania dan juga menulis begitu banyak buku-buku yang sangat luar biasa terutama mengenai pertumbuhan karakter. Pastor Paul Kerem, would you want to say hi to all the people from our program? Hello, dear ones. God bless you abundantly. Wow, it is such a joy to have you here. Thank you for coming to Indonesia. So how many years has it been since your first coming to Indonesia? We came 32 years ago and we love Indonesia. Wow, beliau sudah datang 32 tahun yang lalu sampai hari ini. Dan setia melayani Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Thank you for coming, Pastor Paul Kerem. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas hal yang sangat-sangat menarik pada hari ini, yaitu gereja ala restoran. Wah, apa yang terjadi dengan semua yang kita alami, iya kan? Dan tentunya pada saat-saat ini ada banyak pembahasan ataupun perenungan mengenai kondisi gereja saat ini. Nah, saya akan berbincang-bincang dulu dengan Pak Vincent karena beliau juga sangat aktif di dalam dunia pelayanan dan juga di Full Gospel. Dan saat-saat ini Pak Vincent ada satu hal yang menarik muncul ke permukaan yaitu mengenai gereja nih Pak. Ada yang menyamakan seperti makanan cepat saji. Yang penting cepat ya kayak seperti makanan cepat saji kan seperti kita ada di jalur drive-thru, order sedikit tanpa lama-lama sudah diberikan langsung pulang. Nah, bagaimana Pak Vincent lihat satu fenomena yang sekarang terjadi di kota-kota besar? Bagaimana ini Pak? Saya melihat sih memang fakta yang tak terhindarkan ya. Ya. Bahwa mungkin sekarang orang-orang sudah jenuh
dengan yang panjang-panjang sehingga yang pendek-pendek aja. Makanya seperti ada yang 1 jam overall, that's it Iya. ya. Bagi saya sebetulnya panjang atau pendek itu hanya packaging. Packaging saja. Packaging. Iya. Maksudnya bagaimana Bre, Packaging packaging? itu gini, artinya itu cuman kemasan aja. Kalau sermon yang ataupun firman yang diberitakan adalah the true message, ya, pesan yang benar, ya, that's fine. Kita melihat kan di TikTok misalnya 3 menit, tapi kalau itu true message itu powerful loh, ya. 5 menit, 3 menit, ya. Apalagi kalau misalnya orang yang suka belajar tentu, ya ini kan makanan berat, misalnya 25 menit atau 1 jam gitu ya. Yang penting adalah substance-nya, bukan kemasannya. Itu yang poinnya. Iya. Nah ini cukup menarik karena waktu mungkin sebelum ada sosial media yang terlalu luas, ya kan, ada yang memang sebuah pemahamannya begini. Kalau yang namanya ibadah itu harus ada 5 unsur, ya kan. Ada khotbahnya yaitu pemberitaan firman yang cukup panjang. Lalu ada nyanyian, ada doa, sampai harus ada doa syafaat untuk disebut sebuah ibadah. Betul. Dan ada votum, pembacaan pengakuan iman, lalu ada balas membalas di dalam votum dan bahkan sampai ada persembahan jemaat dan sebagainya. Nah, apakah berarti ini semua sudah tidak ada nilai atau bagaimana dan bagaimana ini? Bagi orang-orang bahkan yang sekarang nggak perlu ke gedungnya sekarang. Walaupun COVID sudah nggak ada, tapi kan semua sudah ada ibadah online nih yang begini. Nah, menurut Pak Vincent sendiri bagaimana menyikapi 2 hal yang berbeda ini, perubahan zaman? Ya, seperti saya tadi katakan, satu kenyataan yang tidak terhindarkan dan kita harus hadapi. Khususnya di generasi millennials. Ya. Milenial. Benar-benar mereka itu generasi yang pengen cepet aja, ya, dan sangat tanda petik multimedia minded gitu ya. Semuanya kalau bisa dilakukan di multimedia, kenapa gua mesti harus baca yang Book hard version copy, gitu ya, hard copy version ya. Iya. Hard copy sekarang buku-buku juga udah jarang laku tuh. Iya, ya. betul. Banyak kan yang semuanya dilakukan E-book. e-book, ya. Iya. Jadi sekali lagi, pada ini bagi saya seperti misalnya khotbah 1 jam, message-nya 10-15 menit, that's fine. Asal true message gitu loh. Ya. Iya. Sekarang juga banyak doa-doa tuh, contoh di Full Gospel. Doa 1 jam, ya. Tapi yang namanya speech, yang betul-betul speech, itu cuma 10 minutes. Ditambah kesaksian. Ada 2 kali kesaksian. Yeah. That's all. Selebihnya pujian. Pujian. Iya. Iya. Jadi benar-benar langsung straight to the core ya. Straight to the point. Ya. Ya. Dan memang mungkin orang-orang anak muda sekarang ya, jangan panjang-panjang deh. Yang paling penting, ini yang mau disampaikan apa nih gitu loh. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat sebetulnya. Betul. Ya kan? Oke. Contohnya seperti gini loh, gampang sekali misalnya. Kalau ukuran sukses, misalnya kita bicara dengan hamba Tuhan Dr. Paul Kera misalnya. Ukuran sukses apa sih? Ya. Kadang-kadang dunia mengukur ukurannya adalah popularitas, gereja yang besar, ya, yang umatnya juga ratusan atau bisa ribuan, terus pakai fasilitas yang luar biasa. Tapi apakah betul itu true success? Nah, ukuran true success adalah apakah kita mampu menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yes. That is the true measure gitu. Measurement-nya ukurannya jelas gitu loh. Kalau seorang nggak bisa menggenapi atau kehendak Tuhan, ya berarti dia nggak sukses. Nah tapi cara pengungkapan itu tentu dengan ilustrasi, dengan contoh-contoh yang mudah sekali dimengerti, sehingga generasi milenial sekarang itu, oh iya harusnya seperti itu toh. Betul. Jadi cara packagingnya itu 3 menit, 5 menit, 25 menit. Tapi yang penting substance-nya true message disampaikan dengan tanda petik diperlengkapi dengan hal-hal yang lebih attract
Atraktif. mereka untuk bisa melihat. Wah, ini penting sekali. Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan rest area, saya catat 2 poin yang sangat esensial dari Pak Vincent, yaitu yang pertama hati-hati dengan kemasan ya Pak ya. Ya. Karena kemasan ini belum tentu sesuai dengan isinya. Benar. Mau pakai lampu, mau pakai ribuan orang datang dengan segala sesuatu, belum tentu message-nya ini sesuai Benar. dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu pun demikian juga bahwa kemasannya mungkin boleh singkat, 3-5 menit, tetapi yang penting adalah esensi yang bisa kita terapkan sehari-hari. Wow, luar biasa. Dan itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita juga akan langsung ke narasumber yang luar biasa, dan beliau juga adalah spiritual mentor saya, yaitu Dr. Paul Carem, yang akan membahas sebetulnya apa sih yang paling esensi, yaitu di dalam sebuah firman. Ada firman yang betul-betul sesuai dengan isi hati Tuhan, tetapi sayangnya ada firman yang tadi Pak Vincent katakan hanya casingnya saja, tapi ada false message, ada pesan yang keliru di dalamnya. Mari persiapkan hati kita karena kita akan dengarkan pesan yang sangat memberkati kita sekalian. Pastor Paul Carem, this is your time to share what's in your heart. Yes. We ministers need to preach things that people need to hear, not only what people want to hear. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus mendengarkan apa yang seharusnya kita dengar sebagai jemaat, dan para pengkhotbah pun harus menyampaikan apa yang harus didengar jemaat, bukan yang enak didengar oleh orang. Often ministers preach an easy gospel and tell people what they want to hear in order to have a bigger church or to look successful. Nah, seringkali sebagai pengkhotbah tantangannya adalah dia bisa menyampaikan hal-hal yang biasa, yang enak didengar dan menggelitik telinga supaya banyak orang datang mendengarkan khotbahnya dan membuat gerejanya itu penuh. They emphasize prosperity and easy life. Just believe in Jesus, there's nothing more that you need to do. Ada yang disebut seperti Injil yang ringan, seperti hanya menekankan, sekali lagi hanya menekankan mengenai kemakmuran. Lalu sudah berkata di dalam Yesus tidak ada lagi perlu kerja keras, hanya semua sudah dibayar oleh Tuhan dan kita hanya rileks saja dalam hidup. Yes, God does love to bless his people. Memang Tuhan itu senang memberkati umatnya. But there are many things that we need to do in order to change, to be conformed into his image. Tetapi kita pun sebagai orang-orang Kristen perlu berusaha sekuat mungkin untuk menjadi serupa dengan gambarannya. And to be ready for heaven. Dan juga untuk mempersiapkan hidup kita masuk ke dalam dunia kekal, yaitu sorga. Yes, this kind of gospel is not so popular, and many people don't want to listen to this kind of message. Dan memang Injil ataupun firman seperti ini tidak populer. Tidak banyak orang mau mendengar model macam begini. Some ministers only tell people what they like to hear and not tell them the necessary things that they need to do to be saved. Sayangnya ada pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya mengkhotbahkan apa yang ingin didengar jemaat, tetapi tidak mengubah perilaku mereka supaya mereka diselamatkan. In many churches there is no teaching to turn from sin. Dan sayangnya di banyak gereja yang salah tidak lagi menekankan bahaya dosa. Just accept Jesus. Terima saja Tuhan Yesus. But we do need to begin to live a godly life. Tetapi tentunya kita membutuhkan hidup yang saleh. Many people in church today are living together unmarried. Banyak juga sekarang pasangan-pasangan yang hidup bersama-sama di luar ikatan pernikahan.
Homosexuality is allowed. Dan mengizinkan juga yang namanya hidup sesama jenis. And all kinds of other immoral things. Dan juga menghidupi hal-hal yang sangat rendah dalam moral. I'd like to read a very, very important verse from John chapter 12, verse 43. Nah, mari kita melihat ada satu ayat yang penting di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat 43. This is a warning. Ada sebuah peringatan, saudara. They love the praise of men more than the praise of God. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Some ministers only preach an easy gospel in order to have a much larger church and to look successful. Ada beberapa gereja yang untuk membawa lebih banyak lagi orang-orang datang, mereka menyampaikan hanya pesan-pesan Injil yang sederhana dan enak didengar. They are seeking the praise of men more than the praise and honor of God. Ayat ini berkata mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. But they are keeping many people out of heaven. Tetapi sesungguhnya mereka justru menghalangi banyak orang menuju sorga. By not telling them the whole gospel. Dengan cara apa? Tidak menyampaikan Injil yang esensinya adalah Injil yang sesungguhnya. They only quote certain verses of the Bible and totally omit other verses. Yaitu dengan mengutip ayat-ayat yang tertentu tetapi menghilangkan, mengabaikan semua ayat-ayat lain. Our Lord Jesus never told us that by following him it would be easy in life. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar bahwa dalam mengikut Dia hidup ini lebih mudah. But there is great grace available. Tetapi memang ada kasih karunia yang Tuhan akan curahkan dengan limpah. And there is a wonderful eternity waiting for us if we live right. Dan jika kita hidup benar, ada kehidupan kekal yang sangat-sangat luar biasa menantikan kita. In 1 John chapter 2, 1 Yohanes pasalnya yang kedua. verse 15 to 17. Ayatnya yang ke-15 sampai 17. We are told not to love the things of the world, Firman berkata, janganlah kamu mengasihi dunia, the lust of the eyes, the lust of the flesh, yaitu keinginan daging, keinginan mata, and the pride of life. serta keangkuhan hidup. All these things destroy us. Semua ini akan menghancurkan hidup. But he who does the will of God abides forever. Dilanjutkan ayat 17, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Well, let's look at a few more of the words of our Savior. Kita lihat juga apa perkataan Tuhan Yesus kita sang penyelamat. Let's turn to Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 dan 14. We are told to enter in at the narrow gate, for wide is the gate, broad is the way that leads to destruction. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. And many go in the wide gate that leads to destruction. Banyak orang yang masuk melaluinya, melalui jalan yang lebar itu. The wide gate speaks of an easy life. Jadi pintu yang lebar adalah gambaran dari hidup yang biasa-biasa dan enak. Many Christians go through this gate and they're told to go through this gate by their minister. Banyak sayangnya orang-orang percaya mengikuti jalan yang lebar, enak, dan luas ini karena tuntunan seorang pengkhotbah. But it leads to destruction and hell. Tetapi menuju kepada kebinasaan dan neraka ujungnya. But the narrow gate is not the easy way. Ayat 14, sempitlah jalan yang menuju kehidupan. But it leads to life. Tapi jalan ini sekali lagi menuju kehidupan. And few there are that find this. Dan sedikit orang yang mendapatnya. Yes.
Many people want an easy life and do whatever they want to do. Banyak orang mau hidupnya tuh enak, melakukan apapun yang dia mau lakukan saja. And they continue in sin. Dan mereka hidup di dalam dosa. But it leads to destruction. Tetapi ini semua mengarah pada kehancuran. Let all of us say no to the flesh Janganlah kita berkata ya pada daging. by God's grace Ini adalah pertolongan Tuhan and kita bisa seek lakukan. to live a godly life Dan mari kita berusaha hidup benar dan saleh. and find eternal life. Dan akhirnya mendapat hidup yang kekal. Friends, there is a true church and a false church. Nah, jangan lupa saudara, ada yang namanya gereja sejati, ada yang namanya gereja yang palsu. We need to rightly divide the word of truth. Mari kita mengerti kebenaran dengan seimbang. Prosperity preachers only want to talk about certain verses, but they avoid other verses. Nah, banyak pendeta-pendeta yang menekankan kemakmuran hanya menekankan mengenai berkat-berkat, tetapi melupakan ayat-ayat lain. Let's listen to and obey all of God's word. Jadi mari kita betul-betul taati semua kebenaran. The message, the true message of the cross. Yaitu pesan mengenai salib, And godliness, juga mengenai kesalehan. turning from the things of the flesh Kita lari dari yang namanya kedagingan. and living for God Kita mau hidup bagi Tuhan and having eternal life. dan juga memiliki kehidupan kekal. God bless you. Tuhan memberkati Amen. kita sekalian. Haleluya. Thank you, Amin. Lord. Wow, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, siapa yang diberkati melalui setiap pesan-pesan ini? Amin. Kita percaya bahwa sekali lagi, yang penting bukanlah kemasannya. Pastor Paul Kerem tadi sudah katakan hati-hati bahwa ada di tengah-tengah yang asli selalu ada kepalsuan. Iya kan? Merek yang mahal, brand yang mahal, pasti banyak palsunya. Mengapa? Karena brandingnya memang ada quality, saudara. Memang brand itu memiliki sebuah nilai yang tinggi. Kalau tidak ada nilai yang tinggi, tidak mungkin ada palsunya dong. Iya kan? Buat apa? Tapi marilah kita menjadi orang-orang percaya yang bijaksana, yang berhikmat, untuk tahu mana yang palsu. Untuk tahu mana yang sesungguhnya tidak menyatakan kebenaran firman atau full gospel. Iya kan? Tapi kita menjadi orang-orang pencinta full gospel. Artinya Injil yang penuh. Kita mengajarkan semua kebenaran. Nah, Pak Vincent mungkin ada kesimpulan nih Pak. Yang Pak Vincent dapatkan. Silakan Pak. Ya, kita dapatkan mutiara-mutiara kebenaran lah, kalau boleh saya katakan. Tadi 10 menit Pastor Paul Kerem itu berbicara kepada kita, menegur kita sebetulnya. Jangan cari yang mudah-mudah, yang ringan-ringan. Dan tadi di highlight juga bahwa Kristus Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang mudah-mudah dan juga yang ringan-ringan. Ya, Matius 7 ayat 13-14 itu adalah warning bagi kita gitu. Ada jalan yang sempit yang menuju kemuliaan, ada jalan yang lebar yang menuju kebinasaan. Itu sebetulnya warning bagi kita nih. Ya, kalau message pesan dari gereja itu yang ringan-ringan, berkat-berkat terus, ya, itu bisa menjerumuskan loh. Apalagi kalau yang berbicara one save forever. Nah itu bahaya sekali, ya. Sangat berbahaya sekali, dangerous gitu ya bagi kita. Nah, saya ingin menambahkan satu lagi, Pak Daniel. Tadi udah disinggung sebetulnya oleh beliau bahwa di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 itu ini Paulus me-warning kita nih, bahwa karena akan datang waktunya katanya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, the true message nih. The healthy message, ya. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya, ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, dari true gospel, dan membukanya bagi dongeng. Nah ini jangan sampai
jemaat tuh dibawa ke dongeng-dongeng. Yang enak-enak, Enak-enak, yang manis-manis, iya, janji-janji manis. Kebanyakan manis nanti gereja kolesterol, ya, darah tinggi. Manis diabetes. Diabetes. Darah tinggi, kolesterol, diabetes. Hati-hati. Jadi ada diabetes rohani juga ini. Betul, Iya, betul iya, sekali. iya. Jadi secara seimbang dan Yes. kita harus memilah-milah. Saya masih ingat tuh apa yang di highlight oleh bukunya beliau Ya. di dalam True Christianity, bahwa kita itu patut hanya mencondongkan apa yang Tuhan katakan, the whole gospel. Ya. Bukan part gospel, Yeah. tetapi the whole gospel, dan kita mentaatinya, gitu loh. Ini nggak gampang memang, tapi that is true gospel. Betul. Jadi jangan hanya berkatnya aja. Beliau ngomong gini, khotbahkanlah, ada berkat untuk obedience, tapi ada kutuk juga untuk disobedience. Yes. Nah itu mesti imbang. Dan itu nggak gampang didengar tuh ya. Nggak gampang. Kalau Nggak yang gampang kita kalau ada terima. kutuk-kutuk itu orang pada kabur gitu. Jadi makanya banyak kan udahlah kasihnya berkat-berkat aja gitu. Iya. Nah ini harus balance. Tadi kan Yes, bagus sekali yes, tuh balance. bagus sekali. Ya. Betul. Wow, nah Bapak Ibu sekalian, pemirsa di Rest Area, jangan lupa Pastor Paul Kerem juga adalah penulis dari buku-buku yang luar biasa. Dan pastikan Anda bisa mendapatkan buku-buku beliau. Terima kasih sekali lagi untuk sudah join bersama-sama Pak Vincent. Terima kasih Pak Vincent. Sama-sama, untuk Pak waktunya Daniel. Ya. sebagai narasumber luar biasa, dan juga Pastor Paul Kerem, we would like to say thank you very much for coming, and you have been such a blessing for Indonesia and for all the churches in Indonesia. We appreciate it, and we always welcome you come back again to Indonesia. God bless you. Thank you Pastor Karam. Terima kasih We semuanya. are so blessed. Thank you. Sampai berjumpa di program-program kita selanjutnya, yaitu Rest Area. God bless.